Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Tugas hari ini adalah tugas mandiri halaman 28 pada LKS kamu. Ya, tentang bilangan prima. Ini masih pada bab faktor dan kelipatan. Soal pada tugas mandiri kali ini ada 5 nomor ya, akan kita bahas bareng-bareng. Pak Guru akan memberi contoh mengerjakan masing-masing nomor ya. Masing-masing nomor Pak Guru beri contoh satu-satu, nanti yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di LKS kamu yang mengerjakan. Kita mulai. Perintahnya adalah kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. 1. Sebutkan bilangan prima di antara 70 dan 90. Kita masih ingat bilangan prima ya, di halaman 26 sampai 28 di LKS kamu itu membicarakan atau membahas khusus bilangan prima. Nah, kita ingat sedikit, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor. Misalnya, langsung Pak Guru beri contoh, misalnya 3 itu bilangan prima ya, karena punya faktor hanya 1 dan berapa dan 3. Kemudian 5 juga termasuk bilangan prima karena hanya punya faktor 1 dan berapa 5. Kemudian 2 bilangan prima atau bukan? 2 hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2, maka 2 termasuk bilangan prima. Kemudian 1 hanya punya faktor 1, maka ini bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima. 6 ini punya faktor 6, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Jadi faktornya 6 ini ada 1, 2, 3, 6, ada 4 ya, ada 4 faktor. Maka 6 bukan prima. Jadi ingat ya, jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan masing-masing bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. Ya, kita lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, sebutkan bilangan prima di antara 70 dan 90. Bilangan prima antara 70 dan 90. Ini kamu nanti yang mencari. Bilangan prima di antara 70 yaitu kamu nanti cari bilangannya. Dari setelah 70 kan 71, 72, 73, 74, 75 sampai 90. Tapi tidak semuanya prima. Kamu pilih saja yang prima. Sebagai contoh misalnya, kalau supaya menyebutkan bilangan prima antara 10 dan 30. Antara itu yang di tengah-tengah ya. Misalnya setelah 10 kan 11 prima apa bukan? 11 prima karena 11 hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan 11. Kemudian setelah 11 12 bukan prima. Kemudian 13 ini prima karena hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 13. Kemudian 14 bukan prima karena faktornya lebih dari 2. 15 bukan prima karena 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 1 ya. Kemudian 16 bukan prima karena 16 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8 ya, faktornya banyak. Kemudian 17 itu bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 17, maka 17 termasuk prima. Kemudian setelah 17 18
18 bisa dibagi 6, bisa dibagi 9 ya, jadi faktornya lebih dari 2, maka 18 bukan. Kemudian 19 hanya bisa dibagi 1 dan 19, maka 19 termasuk bilangan prima. Setelah 19 20 jelas faktornya banyak ya. 21 bisa dibagi 3, maka bisa dibagi 3, bisa dibagi 7 ya, maka 21 bukan prima. Terus 22, apalagi 22 ya, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1, bisa dibagi 22, faktornya lebih dari 2. 23, nah 23 tidak bisa dibagi yang lain selain 1 dan 23, maka 23 termasuk prima. 24 bukan prima, 25 bukan prima, 26 bukan prima, 27 bukan prima, karena 27 bisa dibagi 9 ya. Kemudian 27 28 bukan, 29 ya, 29 termasuk prima. Nah, maka bilangan prima antara 10 dan 30 ini 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ini contoh. Nanti yang kamu kerjakan adalah bilangan prima antara 70 dan 90. Ya, kamu harus satu persatu nanti di masing-masing bilangan kamu analisa ya, kamu cek apakah itu hanya punya 2 faktor atau lebih. Kalau faktornya lebih dari 2 berarti bukan prima. Itu ya, nanti kamu jawab di sini, sebutkan bilangan prima di antara 70 dan 90. Ya, kamu tulis antara 70 dan 90 mana saja yang bilangan prima seperti ini ya. Ini antara 10 dan 30. Jelas ya? Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Tentukan pasangan bilangan prima yang apabila dijumlahkan hasilnya 24. Maksudnya apa ini? Pasangan berarti 2 ya. Sepasang. Pasangan bilangan prima yang apabila dijumlahkan hasilnya 24. Ya, maksudnya bilangan primanya berapa? Ditambah bilangan prima lagi, hasilnya 24. Nah, ini ada lebih dari 1 ya, ada lebih dari 1 bilangan prima. Misalnya Pak Guru contohkan bilangan prima 3, bilangan prima lagi 5. 3 ditambah 5 ini sama-sama prima, tapi hasilnya tidak 24. Jadi ini bukan 3 dan 5. Kita cari lagi, misalnya 11 prima ya, 11 ditambah 13 juga prima ya. 11 itu bilangan prima, 13 bilangan prima, hasilnya berapa ini? 11 ditambah 13, 1 tambah 3 4, 1 tambah 1 2, 24. Oh, jadi 11 dan 13 ini pasangan bilangan prima. 11 dan 13 dijumlahkan hasilnya 24. Nah, ini contoh, kamu nanti cari lagi bilangan prima berapa dan berapa yang hasilnya 24. Masih ada lebih dari 1, lebih dari 2 ya. Kamu cari yang lain, gampang ya. Ini semacam teka-teki ya, semacam teka-teki. Kamu mencari. Kemudian nomor 3. Nomor 3, tentukan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut. Faktor prima. Jadi faktornya bilangan 32 yang prima dan faktornya 46 yang prima. Biasanya kita menggunakan pohon faktor
Pak Guru contohkan bukan 32 atau 46, tapi Pak Guru contohkan dengan bilangan yang lain, misalnya C ya, misalnya 50. Tentukan faktor prima dari 50. 50 dibuat pohon faktor seperti yang ada di penjelasan LKS kalian. 50 dibuat pohon faktor, 50 dibagi 2 dulu, hasilnya 25. 25 dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 baru bisa. 25 dibagi 5, 5. Sudah habis ya. Sudah habis. Ini yang bilangan prima dilingkari. Terus dijawab. Jadi faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Kalau yang ditanyakan faktor prima, ini yang kembar disebutkan satu saja. 2 dan 5. Ini faktor primanya. Jelas ya. Nanti yang nomor 3A yang ini kamu buat juga pohon faktor seperti ini. Kemudian dijawab, jadi faktor prima dari 32 adalah berapa. Tidak mesti 2, tidak mesti 3, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Tapi yang kembar-kembar kamu sebutkan satu saja. Ini nanti 46 juga dibuat pohon faktor. Jadi jawabannya ada A dan ada B. Kita lanjut ke nomor 4. Tentukan faktorisasi prima bilangan-bilangan berikut. Apa bedanya? Di atas nomor 3 tentukan faktor prima, yang di bawah tentukan faktorisasi prima. Bedanya adalah sebagai berikut. Perhatikan, Pak Guru contohkan dengan nomor yang baru ya, 4C. Yang A dan B kamu yang mengerjakan. Misalnya faktorisasi prima dari 60. Nah, ini sama dibuat dengan pohon faktor. 60 dibagi yang terkecil dulu 2. Hasilnya berapa? 30. 60 dibagi 2, 30. 30 bisa dibagi yang terkecil berapa? 2, masih bisa dibagi 2 lagi. 30 dibagi 2 bisa 15. 15 dibagi berapa? 2 tidak bisa. 3 bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sudah habis. Jadi yang kita lingkari yang prima. Hampir sama dengan yang di atas ya. Yang di atas tadi tentukan faktor prima. Jawabannya jadi faktor prima dari begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4 bagaimana? Faktorisasi prima. Bedanya di sini nanti kamu menjawabnya begini. Jadi faktorisasi prima dari 60. Ini menulis bukan pakai kertas ya, bukan pakai ballpoint. Ini harus dibiasakan menulis dengan pen, tablet di atas bukan kertas, ini di atas tablet. Jadi beda dengan tulisan di kertas ya. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah ini yang prima kita tulis semua. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Bisa disederhanakan, 2-nya kan ada 2 dipangkat 2 ya, kali 3 kali 5. Nah ini bedanya ini. Kalau faktor itu sebutkan
angka-angka yang sama disebutkan satu saja. Sedangkan faktorisasi prima ini semua faktor yang prima kita tulis pada jawaban. Duanya ada 2, kita tulis 2. Hanya bisa disederhanakan dengan pangkat. Ya, ini yang kembar ada 2 dan 2, maka 2 pangkat 2. Seandainya yang kembar 3 ya ditulis 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 2 jika 3-nya ada 2. Begitu seterusnya. Sisanya yang tidak ada kembarannya tetap ditulis seperti ini. Ini namanya faktorisasi prima. Jadi nanti yang 4A juga seperti itu jawabnya. Juga ada yang 4B. Paham ya? Kemudian yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Diketahui bilangan prima yang tersusun atas 2 angka. Jadi ada bilangan prima 2 angka. Jika angka pada nilai tempat satuan dan bulan bertukar tempat, diperoleh bilangan prima. Tentukan bilangan-bilangan prima tersebut. Nah, langsung contoh saja ya. Misalnya bilangan prima terdiri dari 2 angka, yaitu misalnya 13. 13 ini bilangan prima terdiri dari 2 angka, yaitu puluhannya 1, satuannya 3. Puluhan satuan. Maksud dari soal ini adalah jika ditukar tempat menjadi 31. 13 ini bilangan prima kan? Ya. 13 hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan 13. Setelah dibalik ini jadi angka 31, ini pun bilangan prima. 31 itu bilangan prima. Nah, maksudnya nomor 5 adalah seperti ini. Jadi bilangan prima yang terdiri dari 2 angka, puluhan dan satuan, jika dibalik tukar tempat tetap bilangan prima, yaitu ini 13 menjadi 31 atau 31 menjadi 13. Nah, apa masih ada? Masih, jangan khawatir. Kamu cukup menyebutkan satu saja lagi yang jika ditukar tempatnya tetap bilangan prima. Jelas ya? Demikian, selamat mengerjakan. Dikerjakan di kertas, kemudian difoto, dikirim ke Pak Guru ya, fotonya yang jelas. Selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.